안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan lanjutan film Midnight Horror Story. Ayo kita mulai. Cerita dikirimkan oleh seorang pria bernama Lee yang adalah seorang pemilik pabrik daur ulang. Tepatnya tahun 2019, Lee membeli pabrik tersebut dan mempekerjakan karyawannya yang kebanyakan adalah orang asing. Lee yang friendly dengan cepat membaur dan akrab dengan pegawainya, tapi ada satu pegawai yang mencuri perhatiannya yang bernama Atit yang berasal dari Thailand. Atit dikatakan berbeda dengan pekerja lain yang tidak pernah kumpul-kumpul dengan teman-teman sesama pekerjanya. Suatu hari, Lee memanggilnya yang memintanya untuk melepas gelang-gelang yang dikenakannya karena dinilai berbahaya saat bekerja. Takutnya gelang-gelang itu nyangkut ke mesin yang mungkin bisa sangat mengancam keselamatannya, tapi Atit menolak. Dia berkata dia bahkan bisa mati jika tidak mengenakannya. Itu adalah gelang pemberian neneknya yang sudah didoakan untuk melindunginya. Tetap saja Lee tidak mengizinkan dan memaksa Atit untuk melepaskannya. Suatu hari, sesuatu pun terjadi. Mesin penghancur yang tadinya tidak bermasalah tiba-tiba rusak sedangkan produk sudah harus dikirim besok. Lee lalu mengingat mesin penghancur tua yang tidak pernah dipakai selama dia membeli pabrik tersebut. Mesin tua yang sangat besar dan menurut Lee mungkin bisa dipakai selama mesin barunya belum diperbaiki. Dia pun menyalakan mesin, tapi sayangnya mesin itu tidak sama sekali berfungsi. Lee berpikir mungkin ini hanya masalah karena sudah lama tidak digunakan dan dia pun memeriksa panel-panel. Di sinilah dia melihat sebuah jimat tua yang tertempel dan saat Lee ingin mencabutnya, Atit datang yang langsung mencegahnya dan berkata itu adalah jimat yang dia bawa dari Thailand. Lee marah karena merasa Atit sudah lancang melakukan hal-hal di luar nalar, lalu dengan sengaja mencabutnya. Dia juga menegaskan hantu itu tidak pernah ada dan memarahi Atit. Setelahnya dia turun untuk memeriksa mesin tersebut dan di sana juga Lee menemukan banyak jimat yang tertempel. Dia mencabut semua jimat itu sementara Atit terus memintanya agar jangan melakukannya. Lee menjadi sangat marah dan merobek semua jimat tersebut apalagi mengingat dia harus segera mengirimkan pesanan besok. Entah kenapa Lee tiba-tiba merasa mendengar suara teriakan perempuan yang memekakkan telinga dan merinding. Mesin penggiling itu tiba-tiba beroperasi dan hal yang paling menakutkan itu adalah ketika Lee hampir jatuh ke atas mesin penghancur tersebut. Atit sendiri menangis sambil memungut robekan jimatnya. Lee memarahinya dan Atit mengucap sesuatu dengan bahasa Thai yang tidak dimengerti Lee. Atit sangat marah dan mendorong Lee, lalu sejak hari itu pula dia keluar dari pekerjaannya. Waktu pun berjalan tidak seperti yang Atit takutkan. Pabrik menghasilkan keuntungan pesat dan pelanggan pun semakin banyak. Sobekan-sobekan jimat di alat penghancur itu dinilai malah membawa keberuntungan, tapi suatu hari para pekerja mulai bersikap aneh. Mereka bisa tiba-tiba linglung di tengah-tengah kerjaan yang mematikan dan menghidupkan lampu terus-terusan. Yang lainnya mengatakan mendengar suara aneh walaupun sudah menggunakan penutup telinga. Ada juga yang bersaksi melihat hal aneh setiap hari ketika tengah malam tiba. Karena itulah para pekerja mulai menolak bekerja di malam hari. Mau nggak mau, Lila yang bekerja malam sendirian guna memenuhi permintaan pelanggan dan pengiriman yang tepat waktu. Di tengah-tengah, dia mendengar suara besi-besi dan tiba-tiba mesin berhenti beroperasi. Dalam keadaan begini sangat tidak memungkinkan untuk memanggil teknik dan Lee memutuskan untuk memperbaikinya sendiri lewat bantuan arahan customer service yang tertempel di mesin lewat telepon. Setelah memperbaikinya, Lee melihat mesin itu beroperasi dari atas dan merasa senang. Tapi jika dipikir-pikir lagi, tadi seharusnya dia sudah mematikan mesin dan di sini dia kaget lalu menjatuhkan ponselnya. Ponsel seketika hancur tapi suara perempuan customer service itu terus terdengar dan diulang-ulang. Masukkan apapun yang ingin kau hancurkan ke dalam. Tak lama ada hantu perempuan yang merangkak naik dari mesin penghancur itu. Hantu itu kemudian menarik tangan Lee untuk masuk ke mesin sambil tertawa. Lee bertahan dengan tangan satunya dan berusaha untuk mundur sedangkan hantu itu terus berkata masukkan.
Tenaga Lee tinggal sedikit dan di saat seperti ini, dia melihat selembar jimat atit yang tersisa dan memegangnya erat-erat. Setelahnya Lee pingsan dan sesadarnya dia sudah berada di sebuah kontainer di dalam pabrik. Dia lalu melihat Pak Kim yang adalah pemilik pabrik sebelumnya di pintu sebelah. Pak Kim inilah yang menyelamatkannya dan waktu itu Lee benar-benar dalam keadaan berantakan dengan bekas luka yang banyak di tangannya. Setelahnya Lee memeriksa kembali mesinnya dan kaget melihat cetakan tangan yang sangat banyak. Kejadian ini membuat Lee memutuskan untuk menjual pabriknya dan kembali ke kota. Tak terbayangkan apa yang terjadi dengannya jika saat itu dia tidak menemukan jimat atit yang masih tersisa satu. Jadi ceritanya di tahun 1970-an ada banyak sekali pabrik yang mempekerjakan wanita dan pria dari kampung dan salah satunya pabrik daur ulang ini. Nah, hantu yang dilihat Lee ini kemungkinan adalah pekerja wanita yang mengalami kecelakaan saat mengoperasikan mesin itu. Cerita kedua berjudul Orang-orangan Sawah. Cerita ini dikirimkan oleh Kim Yong-gil berusia 60 tahun. Dulu sewaktu dia masih muda, ada sebuah pengalaman yang sudah dikunci rapat selama 41 tahun lamanya. Kira-kira 41 tahun lalu, tepatnya di tahun 1983, Yong-gil dan temannya yang bernama Mansik, Jogon dan Ho-cheol berencana camping di Gunung Sangwon, Provinsi Gangwon. Selama perjalanan itu, mereka menyadari beberapa orang memperhatikan mereka dengan wajah seperti ada kesan penolakan. Mereka lalu secepatnya berjalan lewat dan memasuki area hutan. Nah, di sana tiba-tiba ada seorang kakek pembawa cangkul yang juga menatap mereka dengan tatapan yang tidak menyenangkan. Kakek itu berkata jika kamu tetap berjalan melalui jalan ini menuju ke gunung, kamu akan melihat rumah beratap jerami dan jangan pernah mendekat. Mereka langsung menjawab iya dan segera berjalan menjauhi kakek. Dalam perjalanan mereka mulai kelelahan dan disinilah Yong-gil melihat rumah jerami yang dimaksud. Karena kelelahan yang sangat itu, mereka memutuskan untuk berteduh sebentar di rumah tersebut dan 15 langkah ke depan ada sesuatu yang menghalangi kaki yang ternyata adalah tali yang melintang. Disinilah dia teringat akan si kakek tadi yang memperingatkan mereka untuk tidak masuk. Mansik ngeyel dan memotong tali melintang tersebut. Mereka pun berkemah di depan rumah dan sewaktu matahari tenggelam, mereka sempat chit-chat sambil minum-minum sebelum masuk ke tenda. Yong-gil bersama Jogon sedangkan Ho-cheol bersama Mansik. Sewaktu mereka terlelap, suara aneh membuat Yong-gil terbangun dan bertanya apakah itu kau Mansik? Lalu suara itu pun berhenti. Yong-gil berpikir mungkin itu efek hembusan angin tapi tak berapa lama ada sesuatu yang baru saja lewat. Merasa penasaran, Yong-gil lalu bangun dan melihat sesuatu yang sudah berdiri di luar tenda. Itu terlihat seperti orang-orangan sawah dan benda itu dengan cepat memiringkan kepalanya lalu masuk ke dalam tenda Mansik. Dia mendekatkan wajahnya ke Mansik dan membisikkan sesuatu. Mansik kesakitan dan setelahnya Ho-cheol terbangun karena seseorang mengguncang badannya sambil berkata di mana Mansik. Kejadian itu sudah di pagi hari dan pencarian Mansik pun dimulai. Di tengah-tengah perjalanan, mereka menemukan beberapa lubang kecil di tanah yang sebelumnya tidak pernah ada. Mereka lalu mengikuti arah lubang-lubang itu dan menemukan orang-orangan sawah dengan tinggi 2 meter yang mengenakan hanbok. Mereka menyadari ada tangan manusia di belakang boneka ini dan benar saja Mansik diikat di sana. Dia dalam keadaan tidak sadarkan diri dan ada buih yang keluar dari mulutnya. Mereka mencoba melepas ikatan tangan Mansik, tapi semakin dicoba untuk melepas, semakin kencang pula tali itu. Setelahnya, 2 orang datang yang meneriaki mereka yang katanya, kamu sudah membuat kekacauan kan? Itu adalah kakek yang sudah memperingati mereka dulu dan wanita di sampingnya adalah seorang dukun. Yong-gil meminta bantuan kakek dan dukun berkata, kita harus mengeluarkan apa yang sudah ada di dalam dia. Mendengar itu, Yong-gil merasa ini adalah sesuatu yang serius. Segera dukun melakukan ritual dan Mansik pun menjerit seperti kesakitan. Setelahnya dukun mencampurkan bubuk cabai dengan air dan meminumkannya ke Mansik yang dibantu oleh ketiga temannya. Ajaibnya tali pengikat tangan Mansik berangsur-angsur meregang dan terlepas sendiri yang membuat Mansik jatuh ke tanah. Anehnya lagi ada seekor ular yang keluar dari badan Mansik dan menghilang begitu saja. Setelahnya kakek menceritakan kisah di balik orang-orangan sawah kepada mereka. Jadi, di rumah jerami itu dulu hidup seorang dukun bersama putrinya.
Suatu hari di saat sang dukun berada di kota untuk melakukan ritual, putrinya menggali tanah dan digigit ular. Sepulangnya dukun itu pun syok menemukan putrinya yang sudah tidak bernyawa. Tidak terima dengan kematiannya, dukun ingin tetap mempertahankan jiwa anaknya. Jadilah dia menggunakan orang-orangan sawah sebagai medium dan memakaikan baju anaknya, juga menguliti kulit kepala anaknya yang dipindahkan ke boneka tersebut. Terakhir, dia mengolesi wajah boneka tersebut dengan darahnya sambil memanggil roh sang anak. Beberapa hari sesudahnya, ketika orang-orang daerahnya pulang ke rumah, mereka menemukan 2 mayat yang terbakar dan selembar catatan yang menyatakan mengakhiri hidup. Itu adalah catatan si dukun yang mengatakan, "Aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepada putriku, tapi ternyata aku malah membawa kutukan setan ke tanah ini. Bakar aku dan putriku di sebuah bidang di mana orang-orangan sawah ini berada. Panggil juga dukun berkekuatan besar untuk membuat pembatas di sekitar tanah ini." Hal tersebut untuk mencegah iblis keluar, dan tali itulah pembatasnya yang sudah dipotong mansik dulu. Sekarang mereka baru menyadari tatapan-tatapan dingin warga yang mereka temui dulu itu karena adanya ketakutan terjadinya hal-hal seperti ini. Pada akhirnya mereka pun pergi setelah dukun melingkarkan kembali tali pembatas di dekat rumah tersebut, dan orang-orangan sawah itu hanya berdiri di sana seperti semua ini hanyalah mimpi. Dukun yang dulu itu hanya ingin bersama putrinya dalam kematian, tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang-orangan sawah itu akan selamanya aman di sana. Kisah ini dikirimkan oleh Kim Han-jun yang tinggal di Seoul. Ceritanya, Han-jun pernah mengalami sebuah hal yang sangat menakutkan yang hampir membuatnya Tahun 2022, sewaktu Han-jun belajar menjadi pegawai negeri, dia pindah ke Seoul dan ngekos. Kamar kosan terlihat nyaman dan Jun betah tinggal di sana, apalagi pemilik berkata Junlah orang pertama yang ngekos di kamar tersebut. Tapi ternyata rasa senang Jun tidak bertahan sampai sebulan. Suatu hari dia bangun di pagi hari dengan rasa sakit tenggorokan yang sangat aneh. Suaranya pun hilang dan otot lehernya terasa kaku. Awalnya dia berpikir mungkin tidur dengan salah posisi, tapi seharian itu dia terus batuk dan di sini dia baru menyadari banyak bekas merah di lehernya. 2022 itu adalah momen di saat COVID sedang marak-maraknya, jadi Jun berpikir apakah mungkin dia terkena virus terkutuk itu. Hal yang paling menyebalkan adalah ketika dia ke kampus atau di perpustakaan, maka orang-orang akan menghindarinya karena batuknya. Tapi dari semua itu ada hal yang lebih mengganggunya, yaitu tentang mimpi buruknya. Dia bermimpi terjatuh ke air dan kelelep, tidak bisa bernafas atau terasa seperti seseorang yang sudah membungkus kepalanya dengan plastik sampai sesak. Sewaktu Jun terbangun, tenggorokannya terasa sangat kering dan dia tidak bisa berhenti batuk. Jun menjadi takut untuk tidur dan dia pun menduga bahwa ada yang aneh dengan kamarnya itu. Suatu hari dia sedang belajar di meja belajar dan merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Pelan-pelan Jun melihat ke belakang dan tiba-tiba dia merasa ada yang lehernya dengan tali tambang. Jun melihat ke atas untuk tahu siapa itu, yang ternyata dia sendiri. Setelahnya dia tersadar kembali dan masih berada di depan meja belajarnya. Walaupun tersadar penuh, tapi perasaan seperti keselak tidak mereda. Jun lebih kaget lagi saat melihat ke bawah dan mendapati tangannya sendiri yang memegang kabel listrik dan kabel itu juga lehernya. Dia segera melepas kabel itu dan sekarang Jun menyadari bahwa terdapat banyak kabel di kamarnya. Hal ini membuatnya berpikir jika tinggal lebih lama lagi di sana, mungkin dia akan koit karena secara tidak sadar dia sudah kabel itu ke lehernya sendiri. Tak lama setelah kejadian tersebut, Jun mendapat telepon dari temannya yang bernama Insu yang mengajaknya bertemu karena kebetulan sedang berada di Seoul. Singkat cerita, Jun pun menemui Insu di taman dan Insu ini adalah teman sejak SD-nya dulu. Baru saja bertemu, Insu langsung menyeretnya ikut bersama dengan sekuat tenaganya. Jun tidak tahu maksudnya tapi nurut, yang akhirnya mereka berhenti di gedung kosan Jun yang padahal Jun tidak pernah mengatakan pada Insu di mana dia tinggal. Kenyataannya Insu adalah keturunan dari neneknya yang seorang dukun dan mungkin dia juga mewarisi bakat spiritual dari neneknya. Mereka masuk ke kamar dan Insu seperti mencari sesuatu. Dia lalu mengambil garam dan melemparkannya ke Jun. Insu meminta kalung Jun dilepaskan dan tanpa banyak cincong, dia langsung merampas kalung tersebut.
Insu mengetahui kalung itu bukanlah kepunyaan Jun. Jadi ceritanya, pertama kali Jun masuk ke kosan itu, dia menemukan kalung di atas lemari saat bersih-bersih. Sebelumnya, Jun tidak pernah tertarik dengan aksesoris apapun dan biasanya akan dibuang, tapi entah kenapa yang ini dia malah ingin memilikinya. Insu berkata, "Tahukah kamu apa yang ada di dalam kalung itu?" Jun diam dan Insu berkata, "Kau mengenakan tali tambang di lehermu." Jun kaget dan memang dari awal di mata Insu, Jun sudah mengenakan tali di lehernya dan tali tambang tersebut tersambung dari kamar kosannya. Insu mengikuti arah tali tersebut dan sampailah mereka di kosan. Yang menakutkan itu ketika Insu membuka pintu kamar. Dia melihat hantu perempuan yang berdiri di pojokan sambil tertawa dengan rambut yang berantakan. Alasan kenapa Jun tidak bisa berhenti batuk sebelumnya dan mimpi aneh setiap malam juga alasan untuk semua yang sudah terjadi itu karena hantu wanita ini yang sudah mencekik Jun. Sekarang hantu itu sudah pergi dan Insu berkata akan menyingkirkan kalung tersebut. Semua terjadi begitu cepat dan Jun masih tertegun dengan apa yang sudah dia alami sampai suatu hari dia mendapatkan telepon dari nenek Insu yang berkata, "Apa yang sudah kau lakukan kepada cucuku?" Insu terbaring lemas dengan wajah pucat di rumah nenek padahal dia baik-baik saja kemarin. Jun lalu menceritakan apa yang sudah terjadi bahwa Insu mengatakan ada hantu wanita di kamarnya, tapi katanya hantu itu sudah pergi. Jun teringat akan kalung itu dan berkata Insu mengambilnya. Nenek lalu memperlihatkan kalung yang dimaksud dan berkata Insu sebenarnya hanya bisa melihat tapi tidak punya kemampuan untuk melenyapkan mereka. Dia hanya memberanikan diri untuk menyelamatkan teman masa kecilnya. Nenek berkata dia harus menjaga Insu sebelum segalanya terlambat, lalu ritual pun dilakukan. Entah bagaimana ceritanya ketika Jun terbangun, dia sudah terbaring di kasurnya dan bertanya-tanya, apakah semua sudah berakhir? Insu datang dan berkata, bagaimana bisa kau tidur lebih lama dariku? Jun langsung bertanya apa yang terjadi dan Insu menceritakan dia mengambil kalung itu karena dia pikir hantu itu sudah pergi. Kenyataannya, malamnya ketika dia sampai di rumah, Insu langsung tidur di sofa karena merasa terlalu capek dan kalung itu ditaruh di atas meja. Dalam sela-sela tidurnya dia mendengar suara wanita yang tertawa dan merasakan keanehan. Insu menjadi susah bernafas dan bermimpi ada tali tambang yang lehernya. Ternyata dia sedang digantung dan di tengah-tengah perjuangannya, dia melihat perempuan setan itu sedang menarik tali tambang sambil tertawa geli. Hantu itu lalu merangkak naik ke badannya dan mendekatkan wajahnya yang akhirnya Insu pun terbangun dari mimpinya. Merasa tidak aman, dia langsung pergi ke rumah neneknya dan pingsan di depan gerbang. Beruntung keduanya masih bisa diselamatkan oleh ritual sang nenek. Setelah menghabiskan 1 hari penuh di rumah nenek, waktunya pamitan. Jun bercanda yang katanya kenapa kau melihat tali tambang di leher seseorang tapi tidak dengan dirimu sendiri. Insu menjawab apa yang harus aku lakukan. Dia menyelinap dan langsung mencekikku. Iblis dari neraka agak lain memang. Menurut tetangga sebelah yang masih satu gedung, kamar Jun dulu adalah sebuah gudang dan pernah ada seorang manajer yang mengakhiri hidup di sana. Jun adalah penyewa pertama setelah gudang itu direnovasi. Lalu tentang cerita ini awalnya Jun mengatakan ingatan yang berharga tentang seorang teman yang tidak bisa bertemu lagi. Jadi, Jun mengirimkan cerita ini dan meminta persetujuan Insu di bulan November akhir, tapi di bulan akhir Februari, sayangnya Insu mengalami kecelakaan yang menewaskannya. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.